Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya sekaligus salat sunat tarawih dilanjut witir ingkang berbahagia. Monggo sareng-sareng mengucapkan syukur alhamdulillah dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening menapa kula lan panjenengan sedaya niki tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat yang alhamdulillah jamaah sekalian tidak semuanya orang niki sing diparingi sehat niku sempat. Yang diparingi sehat sempat akan tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah tapi tidak berangkat. Wis sehat sakjane ya sempat tapi gak berangkat. Wonten napa mboten? Napa sebabe? Karena tidak diberi nikmat yang utama yakni nikmat iman dan Islam. Nikmat iman niku jamaah sekalian nikmat yakin dumateng ngersanipun Allah. Nikmat yang luar biasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita menjalankan perintah Allah, maka Allah lah yang bertanggung jawab untuk memberikan pahala, memberikan jawaban, memberikan apapun yang kita pinta ketika doa. Niku yakin, niku iman namanya. Lah nikmat itu jamaah sekalian tidak semua orang yang memiliki atau diberi oleh Allah. Contoh ngeten. Senajan omahe widek mepet kali masjid. Tapi nek nikmat iman niki mboten nempel tengene ati, kira-kira berangkat napa mboten? Mboten ngarep berangkat. Yakin demi Allah 100% mboten berangkat. Sebab napa? Rasa malas mendahulunya. Tapi kok senajan tiyang niki ado omahe. 1 kilo paribasan ngoten. Tapi nek iman niki nancep yakin ketika berangkat ke masjid ini, 1 langkah kaki kanan adalah pahala, 1 langkah kaki kiri adalah pelebur dosa, maka berangkat jamaah sekalian. Kenapa? Karena nikmat iman. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, monggo syukur sareng-sareng karena nikmat iman ini tidak semuanya diberikan oleh Allah. Jamaah sekalian, salawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, ngapunten nomor setunggal, saya baru pertama kali di sini, nggih. Menawi ngimamine kurang enak, kedawan napa kecendeken, Pak? Mesti jawane sedengan, padahal kula wis ngira engko jawane sedengan. Nek ngomong kesuwen niku mungkin kula cepetno dadi alif lam mim Allahu akbar, ya. Nek ngomong kecendeken kula dawakaken saged nggih. Nggih. Dadi witire tak dawakno kira-kira rakaat pertama selawi ayat. Sanggup, Bu? Ya, pun insyaallah cekapan nggih. Nggih. Soale kalau mau dibisiki pas ajenge salat Isya, Ustaz nanti kalau ngimami jangan panjang-panjang. Wah, siap. 1 ayat sudah cukup, tapi ayat kursi. Kan pun cekapan ya. Pun jamaah sekalian, pada malam hari ini kula namung tanglet teng jenengan. Jenengan niki repot-repot ibadah teng ngriki. Repot-repot poso injing ngantos sonten, subuh ngantos maghrib.
Jenengan niki repot-repot maos Quran, ngafalaken Quran. Repot-repot nggak ada duit sampean sedekahaken, sampean infakaken. Bangun masjid sampean ten agenge jenengan luar biasa, jenengan keluarkan apa yang jenengan miliki. Niku kira-kira motivasinya untuk apa jamaah sekalian? Damel apa Pak kira-kira? Napa Pak? Bu? Napa? Surga nggih? Cocok. Sebabnya napa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira bagi orang yang beriman, yakin ketika diperintahkan sedekah, berangkat sedekah. Diperintahkan sholat, berangkat sholat. Diperintahkan ibadah umroh, berangkat umroh. Ibadah haji, berangkat haji. Karena faktor apa? Iman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihah, dan berjalan melakukan amal soleh. Anna lahum jannah. Gusti Allah niki maringi iming-iming surga niki tujuane napa jenengan akas kelampai ibadah. Niku bener. Dadi mboten salah jenengan. Kula niki salat, kula niki sedekah, kula niki haji, kula niki nglampahi kesayan tujuane napa? Tujuane surga. Betul. Dan tidak ada salahnya sama sekali. Sebab napa? Gusti Allah jamaah sekalian muliakan oleh Allah yang menjamin itu. Gusti Allah sing paringi iming-iming. Tapi jamaah sekalian, jenengan kula tangleti kira-kira. Nek jenengan sakniki arep-arep surga, nek misalnya diwalik. Nek seandainya surga niki sing arep-arep panjenengan kira-kira gelem napa mboten sampean? Gelem napa mboten? Tadi nek sampean sakniki arep-arep surga tapi niki diwalik. Niki surga sing arep-arep sampean, purun napa mboten? Kok sakniki kan sing gelem mlebu surga ngene sih. Bu, purun Bu? Ternyata jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang ada orang itu yang benar-benar diharapkan masuk surga, dan surga niku pun awi-awi ngeten. Pun awi-awi Pak Dulgoni, rene mlebu surga Pak Dulgoni. Contohnya ngoten. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate mungel. Hadis Rasulullah jamaah sekalian, ada beberapa golongan orang yang dia itu tidak hanya berharap masuk surga, tapi surga niku pun arep-arep dia. Pun awe-awe, pun merindukan orang-orang ini. Sinten niku? Sabdane Kanjeng Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. Surga niku arep-arep, surga niku awe-awe, surga niku merindukan. Mustaqatu itu merindukan, sangat merindukan. Bahkan apa? Saking rindunya, dia sudah digadang-gadang, dialah penghuni surga. Terhadap 4 golongan. Sinten niku? Nomor setunggal, talil Quran. Talil Quran niki jamaah sekalian, niku artinya membaca. Tapi membacanya tidak hanya sekedar membaca sekali saja. Tapi talil Quran ini adalah membaca berulang-ulang secara istimroriyah, secara terus-menerus, istiqomah, didawamkan, dilakukan terus-menerus sampai apa? Sampai menjadikan Al-Quran yang dia baca itu benar-benar dijadikan ruh di dalam dirinya. Tadi nek mboten nyekel Quran niku mboten eco. Nek mboten maca Quran mboten eco. Sehingga apa? Orang yang talil Quran ini benar-benar menjadikan Quran ini sebagai petunjuk hidupnya. Tadi mboten hanya sekedar maca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak hanya itu. Akan tetapi dia berusaha untuk menerjemahkan Al-Quran itu. Berusaha menjalankan apa yang dia terjemahkan. Berusaha dari setiap apa yang diperintah Allah, dia menjalankan melalui Quran itu. Niku talil Quran. Lah napa bedanya kali Iqra? Sama-sama membaca. Kalau Iqra niku jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bisa jadi perintah saat membaca pada saat itu. Artinya apa? Perintah pada saat membaca saat itu juga itu Iqra. Akan tetapi maknanya sama, membaca yang terus berulang-ulang. Sehingga apa? Sabda Rasulullah yang satunya, Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Qur'an senantiasa, terus menerus. Fa innahu, maka sesungguhnya dia Al-Qur'an yang kau baca itu, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat, penerang, penolong li ashabi. Ketika untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa membaca yang tersebut. Hati kan jelas niki saja nih. Jane kalau tanggeti, sampean sak niki tutuk katene mari poso niki lho. Maca pinten ayat punan.
Wonten sing khatam Qur'ane? Bu, khatam ping pinten? Bu. Mboten? Ya Allah. Jawabe mboten. Pak, khatam ping pinten, Pak? Wah, wonten kanca kula, Ustaz ndak perlu khatam, yang penting dihayati. Tadi menghayati niku sampai seayat bendina diulang-ulang gak mari-mari. Tidak seperti itu. Berusaha membaca terus-menerus. Targetnya bukan khatam berapa kali, tapi napa? Targetnya membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Warattilil Qur'ana tartila. Tadi yang pertama napa? Talil Quran. Nomor kali wa hafidhil lisan. Nomor kali niku orang yang menjaga lisannya. Tadi tiyang niki nek ngomong dipikir bener-bener mateng-mateng sehingga apa setiap ucapan yang dia keluarkan niku penuh dengan hikmah. Tidak pernah menyakiti orang lain. Ketika dia berucap, dia pikir matang-matang supaya apa? Supaya orang lain benar-benar merasa tenang, merasa tentram. Hati tiang nih nek gombol kali tiang niki, merasa selamat, merasa selamat. Sabdane Kanjeng Nabi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamate menungso niki sampean niki Bapak Ibu sekalian niku tergantung omongan sampean. Sampean nek ngomongin niki api, nek terjaga mulutnya, terjaga lidahnya, terjaga lisannya, insya Allah selamat. Tak contoh akan ngeten ya. Jamaah masjid niki sakjane pun tenang, aman. Gara-gara wonten tiyang sing ngomong gak enak siji ae coba kira-kira. Kira-kira ngoten. Akhire dadi sak masjid niki wis padha apa? Padha dadi gak enak kabeh. Sebabnya napa? Lisan ini tidak bertulang, lidah nggak bertulang, tapi ketika dia ngomong tidak terjaga maka apa? Seluruhnya bisa resah. Seluruhnya bisa resah. Tapi nek lidah ini terjaga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah setiap ucapannya terukur, setiap ucapannya benar-benar dia menjadi ketenangan bagi yang lainnya. Sehingga jamaah sekalian sabdanya Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Sapa wonge sing iman dumateng Allah Subhanahu wa taala hari akhir, falyakul khairan mongko ngucapo sing paling apik. Kalau ndak bisa au liyasmut, nek gak iso wis menengo. Sehingga napa jamaah sekalian, nek niki saged dijaga walaupun dalam kondisi marah, tetap milih bahasa yang terbaik. Kalau cerita sedikit, niki sampai jam pinten niki, Pak? Sajane pun mantun wong jenenge kultum mek 7 menit. Cuman kalau niki bingung nek kultum niku. Pembukaan lho wis 5 menit. Terus nek ceramah niku ngisi apa 2 menit kira-kira kan ngoten. Kalau tambah didik nggih. Jenengan nate semerep kisahnya Imam Sudes. Imam Sudes itu ketika kecil niku larene rada nakal, rada medhik. Ketika wonten tamune ibuke bapake niki ndugi, niku ngapunten, oyak-oyak bapake, ya sing njaluk dhuwit sing ganggu terus. Akhirnya apa ibuke niku sanjang ngeten. Ya Sudais, idhab ilal masjidil haram, kun imaman. Hei Imam, Sudais, wis kono mrono, nang kono Masjidil Haram. Dadi imam kono lho, aja ganggu aku ae. Lho niku mureng-murenge ibu Imam Sudes. Selang berapa puluh tahun kemudian, maka apa? Doa ibu yang sambil marah ini diijabah oleh Allah yang sampai sekarang menjadi Imam Sudes, Imam Masjidil Haram. Lah jenengan Bu, nek mureng-mureng nanggone anake kira-kira ya apa? Anake gulet ae njaluk dhuwit, kira-kira ya napa? Iki lho sapa sih kok mbulet ae. Kono lho nang minggat-minggat tok kono. Anake sapa sih kono iki lho? Wong anake lho ditakoni anake sapa kan ngoten. Artinya apa? Pilihlah kata-kata yang terbaik walaupun dalam kondisi marah. Pilih kata yang terbaik dalam kondisi apapun supaya apa? Selamat hidup kita. Nomor 3, kalau singkat mawon. Nomor 3. Wa mut'imil ji'an. Nomor 3 tiang sing dirindukan surga niku orang yang senantiasa berusaha mengeluarkan hartanya untuk mencari orang yang kelaparan, orang yang lapar dan dia kasih makan. Wah, mut'imil ji'an itu tegas, mut'imil ji'an itu memberi makan orang yang lapar. Nek sampean delok kira-kira tangga sampean iki ana sing kelaparan apa mboten sakniki? Wonten apa mboten? Mboten nggih. Tapi dulur sampean tenggene Palestina, tenggene Suriah, tenggene teman-teman yang kena bencana itu semuanya kelaparan.
Lho dadak ngoten begitu kita membantu Palestina niku lho wonten sing ngomong lah apa kok ado-adoe sedekah nang Palestina. Lah kene mboyo nang ngene kene dulur-dulur dhewe. Jamaah sekalian, perintah mut'imil ji'an ini secara khusus memberi makan kepada orang yang kelaparan. Siapa? Yang mereka yang hari ini kedinginan di Eropa, yang kedinginan di Palestina, kedinginan di Suriah karena musim dingin dan dia tidak makan, kelaparan. Sehingga apa? Ketika saat ini Ramadan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nek awan lak kabeh kelaparan, ya. Kabeh nek awan luwe. Maka apa? Maka ketika teman-teman kita lapar, kita berusaha melatih diri kita dengan cara apa? Wes ayo gotong royong, bikin buka bersama. Bikin buka bersama di masjid. Aku sedina iki 10 bungkus, aku 20 bungkus dan seterusnya. Itu dalam rangka latihan kita mut'imil ji'an. Supaya apa? Ketika nanti benar-benar ada saudara kita yang kurang makan, maka secara otomatis gak usah diperintah, kita secara otomatis memberikan makan kepada dia yang kelaparan. Yang terakhir, washaimi fi syahri Ramadan. Sing nomor sekawan niki jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, niki tiyang sing ketika datangnya Ramadan kados ngeten niki dia senantiasa menjaga puasanya untuk menjadi puasa yang berkualitas supaya diterima oleh Allah dan dia dirindukan oleh surga. Lah sinten sing puasa diterima niki? Kan sering kita dengar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong sing poso karena Allah taala lan mengharap hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini bahasa lain daripada dirindukan surga. Kenapa? Ketika puasa kita diterima oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Seluruh dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan datang, kalau sampai dosa kita ini enggak dilebur oleh Allah, enggak disepuro kalau Gusti Allah, sampai doleh wulan apa maneh kira-kira? Ketika Ramadan itu datang, kalau sampai dosa kita nggak dihapus oleh Allah, nanti kita cari bulan apa lagi kita. Kenapa? Kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan setahun sekali. Maka apa? Perintah Rasulullah, contoh Rasulullah. Napa jamaah sekalian? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Doa itu terus kita panjatkan supaya apa? Supaya ketika keluar Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang terbebas dari dosa. Ketika terbebas dosa, insya Allah kita dirindukan oleh surga. Mangkaten ngapunten ingkang kuwata menawi kedangon. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.